Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya ya pada perkuliahan tanggung gugat negara dan pemerintah. Pada kesempatan kuliah hari ini, kita akan membahas mengenai perkembangan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah di Indonesia ya, negara kita. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perkembangan perbuatan melanggar hukum ya, oleh pemerintah di negeri Belanda ya. Nah, Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda apakah terpengaruh perkembangan di negeri Belanda tersebut? Nah, ternyata ya di negara kita itu ikut terpengaruh ya perkembangan yang terjadi di negeri Belanda ya. Nah, sebagaimana diketahui perkembangan terakhir di negeri Belanda bahwa terhadap pemerintah pun itu dapat diterapkan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum ya. Nah, kita juga sudah tahu bahwa awalnya di negeri Belanda itu pemerintah itu kebal terhadap gugatan ya, perbuatan melanggar hukum ya, di mana ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum itu diatur di dalam KUH Perdata ya, atau kalau di Belanda itu Burgerlijk Wetboek PW. Awalnya di negeri Belanda dianut pandangan bahwa KUH Perdata itu diterapkan untuk warga biasa ya, tidak bisa diterapkan untuk pemerintah karena pemerintah itu sebagai pejabat ya memiliki kewenangan, maka pemerintah itu berada pada kedudukan yang lebih istimewa dibanding orang biasa ya, warga biasa, sehingga tentu saja kebal terhadap pasal perbuatan melanggar hukum yang terdapat di dalam KUH Perdata. Namun dalam perkembangannya pandangan ini berubah karena melalui Arrest Oosterman, seperti yang sudah kita bahas pada kuliah sebelumnya, Mahkamah Agung Belanda memiliki pandangan yang revolusioner ya, yang berbeda dengan sebelumnya, bahwa pemerintah itu terlepas dari kedudukannya sebagai penguasa, maka apabila pemerintah itu melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dituntut berdasarkan pasal perbuatan melanggar hukum yang terdapat di dalam KUH Perdata ya. Dengan demikian, dengan kata lain, pemerintah pun juga dapat dituntut ya ganti rugi apabila dianggap dalam melakukan tugas-tugasnya ya, di dalam melaksanakan kewenangan publiknya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, kemudian seperti apa di Indonesia? Nah, tadi saya katakan di negara kita pun ternyata terpengaruh perkembangan di negeri Belanda, sehingga di Indonesia maka awalnya berdasarkan jurisprudensi, berdasarkan putusan-putusan pengadilan, maka pemerintah pun itu dapat digugat ya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata ya, tentang perbuatan melanggar hukum ya, yang berarti pemerintah itu harus membayar ganti kerugian apabila memang terbukti oleh pengadilan
telah melakukan perbuatan melanggar hukum tatkala melakukan tugas-tugas atau kewenangan publiknya. Ya. Tadi saya katakan penerapan pasal 1365 KUH Perdata terhadap pemerintah ini pada mulanya itu dilakukan melalui perkembangan praktek peradilan atau jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini antara lain bisa kita lihat di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 66K ya, garis miring SIP garis miring 1952. Ini dalam perkara Kasum ya, dalam perkara Kasum. Nah, ini di putusan ini mulai diakui ya penerapan pasal 1365 KUH Perdata ya, mengenai perbuatan melanggar hukum terhadap pemerintah ya. Di sini Mahkamah Agung berpendirian bahwa perbuatan melanggar hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah ya, atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir hukum. Nah, ini pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung ya. Bahwa perbuatan melanggar hukum ya, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dapat diterapkan terhadap pemerintah apabila pemerintah melakukan perbuatan sewenang-wenang ya, perbuatan sewenang-wenang atau pemerintah dalam tindakannya itu tiada cukup anasir hukum ya, tiada cukup anasir hukum ya, kurang berdasar hukum, kurang memuat ya dasar-dasar hukum yang cukup ya, yang jelas, maka itu dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum ya. Kemudian penerapan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ini dapat kita lihat juga di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 838 garis miring SIP garis miring 1970 dalam perkara Joso Pandoyo ya, Joso Pandoyo. Nah, di dalam putusan ini Mahkamah Agung menguatkan ya putusan Mahkamah Agung sebelumnya ya, yang tadi di atas tahun 1952. Nah, di dalam putusan ini ya, Mahkamah Agung berpandangan bahwa kriteria perbuatan melanggar hukum oleh penguasa ya, atau OOD ini bahasa Belandanya dari perbuatan melanggar hukum oleh penguasa ya, itu onrecht matig overheidsdaad, bahwa ada dua kriteria ya, untuk dikatakan penguasa atau pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang pertama, melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, ini yang pertama, ini berarti melanggar hukum tertulis ya, hukum yang tertulis. Kemudian kriteria yang kedua adalah melanggar kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa. Nah, kriteria yang kedua ini
atau yang B ini itu masuk dalam kategori melanggar hukum yang tidak tertulis, ya, yang tidak tertulis. Nah, seperti yang sudah kita bahas dalam kuliah yang sebelumnya, awalnya itu kriteria perbuatan melanggar hukum hanyalah terbatas melanggar hukum yang tertulis, ya, yang tertulis saja. Dalam hal ini yang tertulis adalah undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Tapi dalam perkembangan jurisprudensi di negeri Belanda, melanggar hukum di sini diperluas, ya. Tidak hanya hukum tertulis, tapi juga termasuk hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tidak tertulis ini maksudnya adalah kepatutan di dalam masyarakat, ya. Nah, itu asas kepatutan, ya, di dalam masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 729M/SIP, ya. SIP ini maksudnya sipil, ya. SIP ini sipil. Nah, jadi perkara-perkara sipil, ya, atau perkara-perkara perdata, ya. Perkara perdata ini, SIP. Nah, dalam putusan Mahkamah Agung nomor 729M/SIP/1975, ini lebih tegas lagi, ya, lebih konkret lagi di sini, ya. Putusan ini menguatkan putusan-putusan sebelumnya, di mana dalam putusan ini Mahkamah Agung berpandangan bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah. Nah, ya. Juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah. Saya ulangi, ya, dalam putusan ini Mahkamah Agung berpandangan bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah. Nah, jadi putusan ini kembali memperkuat, kembali menegaskan putusan-putusan yang sebelumnya yang sudah kita bahas, ya, tadi. Nah, jadi dari tiga putusan ini, ya, jelaslah bahwa di negara kita seperti halnya di negeri Belanda, maka pemerintah itu juga tidak imun, ya, tidak kebal terhadap KUH Perdata, dan pemerintah itu walaupun pemerintah atau penguasa itu sedang melakukan tugas-tugas pemerintahannya, sedang melaksanakan kewenangan publiknya, tapi dalam pelaksanaan tugasnya itu menimbulkan kerugian, ya. Dalam pelaksanaan tugasnya itu terjadi perbuatan melanggar hukum, maka yang dirugikan dapat menggugat pemerintah berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, ya, yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum, ya. Jadi pasal 1365 KUH Perdata ini tentang perbuatan melanggar hukum itu yang awalnya hanya terbatas diterapkan untuk warga biasa, ya, orang biasa. Nah, kemudian dalam perkembangannya juga bisa diterapkan untuk pemerintah, ya. Nah, di negara kita, ya, itu juga di masa-masa yang lalu itu juga pernah terjadi, ya, beberapa kasus yang
terkait dengan perbuatan melanggar hukum ya oleh pemerintah ya, pemerintah yang kemudian digugat ke pengadilan ya, ke pengadilan. Nah, pengadilan di sini yang dimaksud adalah pengadilan negeri ya, pengadilan negeri. Nah, dalam perkembangannya melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan pengadilan negeri ini ya, dalam menangani kasus-kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah itu dialihkan ya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, untuk mengenai hal ini kita akan bahas secara lebih rinci ya nanti. Nah, kita kembali ke kasus yang pernah terjadi ya di Indonesia terkait dengan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ya, misalnya kasus yang terjadi di Medan ya, di Medan. Dalam kasus ini kronologinya ya, seorang pengendara motor mengalami kecelakaan saat kendaraannya terperosok ke dalam lubang riol. Lubang riol itu semacam lubang air ya yang ada di jalan raya itu ya. Yang lubang itu biasanya ditutup ya pakai tutupnya yang bundar ya atau kotak gitu. Nah, ini ada seorang pengendara motor terperosok ke dalam lubang ini ya, di jalan umum yang ternyata tutupnya sudah hilang ya. Nah, jadi masuk jebakan ya. Jadi tutupnya hilang ya, jadi tinggal lubangnya saja gitu. Ya, orang kalau nggak melihat bisa terperosok. Nah, waktu itu jalanan itu sedang digenangi banjir ya, sedang ada genangan air gitu, ada banjir, sehingga sang pengendara tidak tahu ya, bahwa ada lubang yang menganga di jalan itu ya. Ya kalau sedang ada banjir gimana gitu bisa melihat itu ada lubang gitu ya. Dan celakanya ini lubangnya ini tutupnya tidak sudah nggak ada ya, seperti itu. Nah kemudian tentu saja ya dengan terperosoknya pengendara motor tersebut menimbulkan kecelakaan ya dan mengakibatkan motor rusak dan kaki si pengendaranya patah ya, patah. Nah kemudian si pengendara ini tidak terima ya dan menganggap di sini ada kelalaian pemerintah, ada kelalaian karena pemerintah tidak melaksanakan tanggung jawabnya ya. Maka kemudian pengendara tersebut menggugat pemerintah ini, menggugat pemerintah Kota Medan ke Pengadilan Negeri ya, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum. Dan ternyata pengendara tersebut ya dimenangkan oleh pengadilan ya, dimenangkan oleh pengadilan. Nah, itu ya salah satu contoh penerapan perkara perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ya, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Tadi saya katakan di awal bahwa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ini perkaranya itu ya ditangani oleh pengadilan negeri ya, itu pada awalnya. Tapi kemudian dalam perkembangannya lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya, tentang Administrasi Pemerintahan. Nah, dalam undang-undang ini
tetap diakui ya bahwa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah itu ada, gitu ya. Pemerintah itu tetap bisa digugat ya, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum. Hanya saja kewenangan mengadilinya itu beralih ya, beralih. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kewenangan mengadili dari pengadilan negeri terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah itu diserahkan ya atau dialihkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya, ke PT UN. Jadi kalau kita melihat atau mempelajari perkembangan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah di Indonesia, maka sebenarnya perkembangan ini dapat kita lihat di dalam 3 periode ya, 3 periode. Yang pertama adalah periode pertama adalah masa sebelum 2014 ya, atau di sini tegasnya sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Yang tadi itu kita membahas beberapa jurisprudensi ya, Mahkamah Agung. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam masa sebelum tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah masa tahun 2014 sampai dengan 2016 ya, 2014 itu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya, seperti yang tadi kita jelaskan ya. Melalui undang-undang ini kewenangan pengadilan negeri di dalam menangani perkara-perkara perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah itu sudah beralih ke PT UN ya, PT UN. Walaupun dalam pelaksanaannya belum efektif gitu. Dan 2016 ini menandai lahirnya SEMA nomor 4 tahun 2016 gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam periode yang kedua ya, masa tahun 2014 sampai dengan 2016 seperti itu. Kemudian periode yang ketiga itu masa tahun 2016 sampai dengan sekarang. Nah, tahun 2016 ini diambil sebagai patokan ya, sehubungan dengan lahirnya SEMA nomor 4 ya tahun 2016. Nanti kita jelaskan ya mengenai SEMA ini. Pada intinya SEMA ini menegaskan kembali ya, SEMA ini memperkuat kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya, terkait dengan berpindahnya kewenangan pengadilan negeri kepada PT UN dalam penanganan kasus-kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Nah, ini SEMA ini yang lebih konkret ya, menjelaskan perpindahan kewenangan tersebut ya, yang lebih tegas. Nah, ini ya terkait dengan tahap-tahap perkembangan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ya di Indonesia. Untuk periode yang pertama tadi sudah kita jelaskan ya.
bagaimana itu Indonesia terpengaruh ya, dengan perkembangan di negeri Belanda, dan kemudian melalui berbagai macam jurisprudensi ya, atau putusan-putusan Mahkamah Agung seperti putusan Mahkamah Agung nomor 66K, kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 838 ya, kemudian dalam putusan Mahkamah Agung 279, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah. Nah, perkembangan-perkembangan di jurisprudensi ini itu dapat kita masukkan ke dalam periode yang pertama ya, periode yang pertama. Yaitu periode masa sebelum 2014 ya, atau sebelum terbitnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Nah, untuk periode yang kedua ya, untuk periode yang kedua ini masa tahun 2014 sampai dengan 2016, di mana tahun 2014 ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Kemudian yang ketiga itu masa tahun 2016 sampai sekarang, di mana tahun 2016 ini ditandai dengan lahirnya SEMA nomor 4 tahun 2016. Itu akan kita bahas dalam perkuliahan berikutnya ya, ini harus ada pembahasan tersendiri karena itu cukup kompleks ya materinya. Oh iya, SEMA ini kalau Anda belum tahu merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung ya, Surat Edaran Mahkamah Agung. Baik ya, kita cukupkan dulu ya untuk perkuliahan hari ini. Nanti akan kita lanjutkan pada kuliah berikutnya ya, untuk periode yang kedua dan ketiga. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di forum diskusi e-learning ya, atau kolom komentar YouTube. Insya Allah akan coba saya jawab ya. Baik ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.